Bapak menanya apapun seputar JKN misalnya, dari sini. Oh, mobile banknya. Tanya apa syarat misalnya, cara mengaktifkan kembali yang sudah nonaktif misalnya. Ini sekarang saya PBI yang nonaktif misalnya, penerima bantuan pemerintah yang nonaktif, saya mau mengaktifkan kembali gimana caranya? Tanyanya dari sini juga bisa. Bertanya ataupun bagaimana cara melaporkan anak yang baru lahir. Iya. Apapun lah seputar BPJS Kesehatan. Bisa dari situ ya. Petugas jawab. Berarti kalau tahapan masuknya, berarti kita masuk ke Google Chrome, Enggak, Play Store. Play Store. Iya, nanti kita pilih Mobile JKN. Mobile JKN. Kita install. Oh, dia download dulu ya. Download dulu. Oke, berarti nanti ada di handphone kita. Maka ketemulah di antara fitur-fitur tadi. Iya. Apalagi Pak, tadi yang fitur yang belum ini? Ada KIS Digital. KIS Digital juga ada di situ. Kan tadi kita bicara di awal Ya, kan kita tidak mencetak kartu lagi. Oke. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfamiadi kembali hadir ke layar kaca sahabat, tentunya untuk memberikan informasi, edukasi dan advokasi dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Yang jelas tetap di channel ini dan tetap semangat. Inilah tamu spesial kita hari ini, Pak Randi Giovanni. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cross check dulu Pak Randi Giovanni, betul Pak? Benar sekali. Benar ya. Benar. Giovanni ya. Saya jadi ada kalimat Giovanni yang ingat kalau di Sumatera Barat, tapi nggak usah disebutkan. Bapak pasti nggak tahu kan? Nggak tahu. Karena Bapak nggak tahu. Saya nanya asal di mana sih Pak? Saya asalnya Pak. Saya aslinya dari sebenarnya lahir Pekanbaru Pak. Lahir saya Pekanbaru, cuman saya besarnya di Kota Batam. Oh, besar di Kota Batam. Benar sekali. Benar sekali. Berarti nggak tahu yang Giovanni yang saya maksud tadi. Nggak tahu. Saya sebutkan lah Pak, ada namanya dulu Jeffrey Giovanni di Sumbar. Jeffrey Giovanni. Berarti Iya. orangnya sangat ini maksudnya Yang jelas ganteng terkenal seperti, ya? ganteng seperti Bapak lah gitu. bisa aja Bapak ini. Bisa aja ya. Yang jelas kita semoga pemirsa kita ini happy juga karena ini begini loh Pak. Orang yang sakit itu tidak bisa tertawa. Benar. Kenapa kita harus mulai dari ketawa dan bahagia? Karena ayo kita sehat. Kenapa sahabat? Karena kita akan berbincang tentang kesehatan. Nah, Bapak yang ganteng kita ini, beliau ini adalah dari BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi. Kesehatan Cabang Bukit Tinggi ya. Benar. Kalau kemarin kita sudah mulai dengan Bapak Kepala Cabang, sekarang Pak Randi di bagian apa sih Pak? Saya alhamdulillah di Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Pak. Mutu layanan Kepesertaan. kepesertaan. Wah, ini bagian garda terdepan ya. Yap, bisa dibilang begitu. Oh, berarti kalimat pertama kita mulai dari bahasa pelayanan. Mutu Layanan Kepesertaan. Kayaknya kita bicara tentang pelayanan di hari ini, Pak. Boleh? Oke, pelayanan itu apa sih, Pak? Tentu pelayanan adalah cara kita untuk memahami setiap kebutuhan peserta, Pak. Karena setiap orang beda kebutuhan ya kan? Benar sekali. Iya, benar. Tujuannya apa sih, Pak? Kita tidak lain adalah membantu peserta JKN memenuhi administrasinya, permintaan informasinya, ataupun penanganan pengaduannya. Iya. Nah, itu. Jadi sebenarnya di tengah bagian Pak Randi ini adalah bagian langsung berlayanan dengan customer nih ya. Benar. Customer bahasanya ya Benar, Pak ya. Customer. Customer ya. Jadi peserta dari BPJS Kesehatan itu sendiri ya Pak ya. Iya. Ya. Kalau kita lihat dari antusias para peserta dalam memanfaatkan layanan ini seperti apa? Apakah gimana kira-kira Pak nih gambarannya? Antusias dari peserta bisa kita lihat sangat tinggi, Pak. Sangat peserta tinggi. JKN ini. Apalagi di tengah-tengah zaman teknologi kali ya. Iya. Kebutuhan akan kesehatan kan tentu kebutuhan yang paling mendasar ya. Iya. Dalam peserta JKN ini, kebutuhan kesehatan ini sangat dibutuhkan. Dan kita bisa lihat dari kunjungan peserta, pemanfaatan di fasilitas kesehatan. Iya. Tentu hal ini sejalan dengan peserta JKN. Iya, betul. Saya kalau tentang ingat kesehatan jadi ingat pepatah orang bijak nih Pak. Oke, apa tuh Pak? Kesehatan itu adalah mahkota emas di kepala orang yang sakit katanya. Waduh. Jadi untuk itu sebelum kita bincang-bincang ini berarti bagi sahabat berserta nih, bagi pemirsa kita pastikan ikut di
JKN atau BPJS? JKN. JKN ya. JKN. Oh, kemarin kita kena clear bicara BPJS atau JKN. Iya. Ini kemarin dengan Pak Kepala Cabang kita bicara, oh iya kalau selama ini publik tahu adalah tentang hanya BPJS, ternyata JKN ya. Yap. Karena ada tingkatannya kemarin ya Pak ya. Ya. Pak Randi, kira-kira itu kan namanya layanan publik. Namanya publik itu beragam, Oke. mulai dari sifat, mulai dari karakter, mulai dari cara nih, Iya. ya kan? Iya. Ada yang marah-marah, ada yang suka ingin cepet-cepet, Oke. belum lagi dari segi umur begitu kan? Oke. Ada yang ceroboh. Persoalannya apa-apa saja sih yang dihadapi dalam pelayanan? Persoalan-persoalan apa? Mungkin yang paling mendasar itu ini ya Pak ya, kurangnya atau tidak lengkapnya berkas Pak. Tidak lengkap berkas. Iya. Itu yang kita bilang tadi ya. Iya. Namanya yang tua-tua ada yang suka ceroboh begitu. Iya. Jadi misalnya mungkin yang contoh-contoh yang mungkin ya tua, pensiunan gitu ya, Pak. Pensiunan. Memang pelupa. Iya. Jadi pensiunan ini kan maksudnya udah administrasi atau berkas-berkasnya itu kan banyak yang disimpan di lemari Iya, mungkin iya, Pak, iya, yang sudah jarang dilihat lagi, kelamaan disimpan. Misalnya Iya, kayak iya. SK pensiunnya Pak. Oh, SK pensiun. SK pensiunannya, misalnya ibu-ibu pensiunan ini dari Betul, betul. pensiunan PNS daerah gitu ya Pak. SK-nya itu sangat dibutuhkan Pak untuk proses pendaftaran. Oh, jadi kalau pensiunan SK masih butuh ya? Iya, jadi itu yang sering kita temukan salah satu kendalanya gitu ya Pak ya. Jadi SK-nya tinggal. SK-nya tinggal atau kartu identitas pensiunnya itu ketinggalan. Iya, iya, Nah, iya, iya. itu Oh, yang gitu banyak ya? sering kita temukan. Iya, Oke. Oh, berarti persyaratan yang terlupakan. terlupakan. Ah, Karena kita kasihan Pak. ah. Peserta jauh-jauh dari daerah tempat Iya. tinggalnya ke kantor BPJS Kesehatan. Iya, apalagi kalau di sini kan kantor cabangnya juga ya tadi kalau dari awal kita dengar dari Pak Kepala, Iya, itu kan mungkin dari Pasaman sini ya. iya. Ada 5 wilayah kerja ya Pak ya. lima kerja. Bukit Tinggi, Tinggi. Padang Panjang, Pasaman Payakumbuh? Barat, Payakumbuh Enggak ya? Oh. Enggak. Lalu Kabupaten Agam. Oh iya. Lagi Agam Pak, luas. Agam. Ya. Paling jauh-jauh gitu ya kan Pak. Nah, yang kita sering temukan peserta sudah jauh-jauh ke kantor BPJS, Ternyata persyaratannya ketinggalan. solusinya apa? Nah, solusinya banyak Pak. Bisa akses Pandawa, bisa juga memanfaatkan kanal BPJS Kesehatan online. Jadi Pandawa, Iya. ntar kita ulang lagi nih Pak, kayak Oke. karena udah tua nih. Iya. Pandawa tuh kemarin yang via telepon apa? Via WhatsApp. WA ya? Via WA. Oke. Nomornya diulang lagi boleh Pak? Boleh? Hah? 0811 8165 165. Iya benar beliau pelayanan nih. Kalau nggak hafal, nggak terakui sebagai pelayanan. Ya, kalau nggak hafal berarti di-cut dong. Susah amat ya. Berarti ini smooth ya? Smooth. Berarti masuk. Oh iya nih. Jadi Oke. kalau layanan ini apa ya? Kita kan menyediakan pilihan lah, pilihan sebagai kita nggak bisa pungkiri juga kalau peserta ini banyak cara kenyamanannya untuk memperoleh pelayanan. Maksudnya seperti ini. Mungkin di era-era sekarang peserta nyamannya dengan digital. Iya. Ya kan, namanya digital udah familiar lah seperti Iya, itu. betul. Tapi kalau kita bicara sama mohon maaf, orang-orang Tua, orang-orang jadul. tua yang belum terlalu paham sama teknologi, Iya. tentu nyamannya dengan apa? Langsung Iya, face to face ya. face to face. Mau secanggih apapun teknologinya, secanggih apapun teknologi ya, tapi pasti ada peserta yang pengen secara langsung. Puasnya di situ. Ngomong langsung dengan petugas rasanya lebih enak gitu. Banyak pertanyaan yang bisa dicabang gitu ya, pertanyaan. Betul. Apalagi pelayanannya orang seperti Pak Arandi kan. Nah, kita menyediakan layanan BPJS Kesehatan Online, Pak. Itu yang berupa Zoom tadi. Nah, kalau Zoom kan langsung bertatap muka dengan petugasnya langsung melalui media Zoom. Kalau Mall JKN kan aplikasi Android Iya. gitu ya. Pandawa kurang lebih juga sama. Sama betul. Cuma aplikasinya melalui WhatsApp. Kalau Care Center 165 telepon gitu kan. Nah, kalau Zoom ini kan apa ya? Langsung ngomong dengan petugasnya gitu ya, Pak ya. Nah, itu kita menawarkan BPJS Kesehatan Online kalau misalnya peserta nyamannya di sana. Yang online. Online.
Jadi konsepnya bekerja sama kita terlebih dahulu dengan nagari-nagari. Itu juga sudah ada kerjasama dengan nagari berarti Udah ya, Pak? Pak, kurang lebih kalau nggak salah ada 12 nagari sudah kita kerjasama. Itu artinya PBS Kesehatan bisa nagari membantu masyarakatnya Benar. untuk Zoom bersama Kumpul masyarakatnya ke nagari tersebut. Mungkin di hari yang sudah ditentukan, Iya, jam iya. yang sudah ditentukan, administrasi apapun yang dibutuhkan ke sana, lalu nanti akan kita layani melalui media Zoom. itu. rekam data bisa dilakukan via itu ya. Benar, kita Iya. akses langsung dari sana. Iya, makin canggih dunia Ya, kan ya. media Zoom kan Pak, tinggal sebutkan NIK-nya atau nggak tunjukkan KTP-nya di kameranya kan. Kan nggak pakai kedip-kedip mata kan? Enggak. Nah, seperti itu aja Oh Pak. iya. Iya. Karena juga ada kan aplikasi yang pakai kedipkan mata, angkat ke atas kayak gini bukan ya? Aplikasi apa tuh? Kalau di bank kayak gitu sih, Pak. Oh iya, iya. Oh, untuk validasi Iya, wajahnya validasi ya. wajah. Iya, karena Ya, atau ini satu apa namanya tuh yang pensiunan iya. taspen kalau nggak salah, izin kalau nggak salah Oke. tuh kan pokoknya gitulah. Oke. Membuktikan bahwa orang yang ngambil duit masih bisa berkedip matanya kan. validasi. Supaya jangan nanti katanya orangnya masih hidup nggak berkedip matanya nggak bisa kan. Saya kira sih begitu Pak, tapi kalau BPJS enggak ya, karena kita bukan berkaitan dengan ini ya. Iya. Oke. Terus Pak, Nah, jadi kita itu kurang lebih ada 12 itu Pak, yang sudah kerjasama dan baru per hari kemarin lah kita salah satu nagari Kabupaten Agam itu Tigo Koto Silungkang, 3 Kota Silungkang, oke. Palambayan. Oh Palambayan, oh iya. Palambayan itu kan cukup jauh tuh. Iya. Kalau misalnya akses ke BPJS yang Bukit Tinggi itu kurang lebih kalau nggak salah 2 jaman lebih ya. Kalau nggak kemana? salah. Iya 2 jam Pak, 2 Iya jam. nggak sih? Dari Palambayan. Tergantung sopirnya Pak. Tergantung. Bisa 1,5, bisa 2 jam tapi 2 jam. Iya. Nah, kalau ke Lubuk Basung kurang lebih 1 jam juga. Iya. Nah, alhamdulillah dengan Tigo Kota Silungkang ini kita kerjasama langsung dengan Zoom ke sana. Masyarakatnya alhamdulillah kurang lebih ada 70 kok gitu, Pak. Iya. Ada 70 peserta yang memanfaatkan BPJS Kesehatan online dan berbagai macam administrasi di sana. Ada yang melakukan pengecekan status kepesertaan. Oh benar. Ada yang daftar baru, ada yang perubahan vaskes, ada yang daftar pensiunan tadi. Ya kan, tinggal menunjukkan SK pensiunnya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya memang cukup terbantu ya. Terbantu, Pak. Karena kan jarak betul. Coba bayangkan kalau seandainya ke Bukit Tinggi, belum macetnya begitu kan. Iya. Apalagi kalau ini kan mobil umum segala macam kan. Iya. Iya benar. Naik angkot Angkot ke lagi. ini kan ke Dari- kantor BPJS Kesehatan. Syukur-syukur persyaratannya lengkap tadi. Ternyata tinggal pula KTP. Tinggal ya. pula. KTP juga ya, Pak? Ya? KTP harus bawa, Pak. KTP harus Iya, ya. minimal kita menunjukkan, Pak. Misalnya di foto pun juga nggak apa-apa. Jadi kita di kantor tuh udah simplifikasi pelayanan, yang namanya berkas-berkas juga kita sudah permudah. Kalau dulu itu syarat kita bahkan sampai foto ya, Pak ya. Kita lampirkan foto loh, gitu, Iya, Pak, pas iya, foto. iya, pas foto ya. Sekarang nggak ya? Sekarang nggak ada lagi. Oh gitu. Dan dulu fotokopi KK, KTP itu kita wajibkan tuh. Iya, untuk iya, pertinggal berkas. Kalau Iya. sekarang enggak, Bapak nggak bawa KTP, nggak bawa ini SK-nya tadi, misalnya SK Iya. perpensiunan tadi, tapi udah difoto misalnya, ditunjukkan aja sama petugas kita di sana, Iya. udah bisa Iya. mengakses pendaftaran. Semakin mesra dengan teknologi, Iya, semakin mudah aplikasi ini sebenarnya. Termasuk juga ke depan itu sebenarnya kan ketika memang sudah ada rekam data di satu tempat sebenarnya bisa diakses ya Pak. Iya. Kemungkinan ke depan ya kan. Iya. Kalau sekarang kan masih beberapa instansi masih Bang ambil sih. Yang benar nggak Pak? Mestinya kan kalau sudah ada rekam di situ dia sudah ngeling ya gitu Iya, kan. iya, benar. Kayak kalau nggak salah kalau di bank kan kalau ngutang di satu tempat hati-hati nggak bisa ngutang tempat lain. langsung kebaca. Ya, langsung kebaca kan. Iya, Itu kayaknya bagus juga tuh Pak. Kan ke depan data bisa direkam gitu. Benar. Oke Pak, berarti layanan begitu ya. Apalagi ini sih jenis layanan yang ini. Karena layanan alternatif selanjutnya, kita ada namanya Pandawa melalui WhatsApp. Ini alternatif selanjutnya nih. Kalau WhatsApp kan bisa dibilang siapa sih sekarang nggak kenal WhatsApp, ya kan? Kita WhatsApp, kita chat keluarga, semuanya menggunakan itu. Kita chat kerabat, semuanya menggunakan itu. Nah, WhatsApp kurang lebih seperti itu. Ya. Anggap saja WhatsApp Pandawa ini kita semacam ngechat
Sahabat lah. orang sahabat seperti biasa. Oh ya. Ya. Halo, assalamualaikum gitu. Iya, nggak apa-apa. Awalnya memang seperti itu. Hai, gitu Oh, iya, kan. pakai Nanti hai, ada pesan otomatisnya yang dibalas. Iya. Nanti ada link yang harus diisi berupa data-data yang dibutuhkan, lalu administrasi apa yang kita pilih, nanti akan direspon oleh petugas atau agen dari Pandawanya. Artinya ikuti langkah tahap demi tahap berikutnya sesuai dengan chat balasan ya. Benar. Nanti hasil akhirnya administrasinya baik itu gagal atau berhasilnya nanti akan di feedback. Ya ya. Selamat administrasi Anda telah berhasil didaftar. Berikut nomor pembayarannya. Iya, seperti iya. itu. Ini bagus nih Pak. Ini karena kan banyak juga kan, mohon maaf kan seperti yang kita bicara di awal. Iya. Masyarakat itu beribu satu kepalanya, ya kan? Iya. Cara berpikirnya beda-beda kan. Nah, kadang-kadang yang kayak tadi sebenarnya ada kemudahan yang mereka bisa ambil di yang seperti tadi. Iya. Tapi mereka harus panik dulu. Iya. Kantornya jauh nih. Gimana nih? Panik duluan. Apalagi kalau memang ketimpa penyakit kan, Pak. Kita nggak salahkan ini sedangnya jangan penyakit. Kadang-kadang waktu pesta aja tetangga lupa ngundang misalnya. Kan panik kan. Nah, dengan adanya chat ini kayaknya lebih mudah kan. Benar, lebih mudah. Jadi peserta jangan khawatir lah. Mungkin banyak yang masih khawatir gitu ya mengakses layanan Pandawa, mobile JKN seperti itu ya. Yang jelas itu kanal resmi dari BPJS Kesehatan. Administrasi yang dibutuhkan peserta bisa dibilang sudah cukup memadai dan cukup lengkap kok. Baik itu pendaftaran, pelaporan misalnya dari anak bayi baru lahir, istri kita bayi baru lahir, atau ada yang meninggal misalnya. Dia baru lahir bisa langsung didaftarkan ya, Pak? Bisa. Oh iya. Kan bisa langsung didaftarkan tuh. Nah, anak kita mau didaftar juga kan? Iya, baru ingat jadi KIS saya tuh. Bayi anak saya waktu bayi langsung didaftarkan sebarengan dengan seiringan dengan apa namanya tuh? Akte kelahiran kalau nggak salah dulu. Iya, KIS itu kan dulu kan masih KIS ya Pak, 7 tahun lalu ya. Oke. Didaftarkan. Tidak ada salahnya mencoba dulu nih karena layanan ini seperti itu. Ya kan, coba dulu Pandawa. Jadi sebenarnya bagi yang belum daftar itu sebenarnya bisa pokoknya iseng dulu deh. Iya, mungkin berawal dari iseng itu kan. Iseng kan, ternyata asik juga nih. Iya. Kan gitu kan. Sama juga kan Pak, orang kadang-kadang jatuh cinta ini dari iseng loh Pak. Iya. Bawa nggak iseng dulu? Enggak iseng-iseng juga. Nggak iseng-iseng juga. Kalau soal pasangan harus dipilih dengan ini. Oh iya benar Pak Randi ya. tapi mungkin bagi sahabat yang penasaran nih, bisa saja mungkin dicoba dulu. Iya, dicoba dulu. Yang tekan nomor tadi. Yang paling penting ini Pak. Mendaftarnya atau melapornya jangan tunggu pada saat kita sudah sakit. Itu poin. Iya. Itu aja poinnya. Sedia payung. Iya. Karena kalau kita sedang sakit atau sudah keburu sakit, mendesak gitu ya, kebutuhan mendesak, itu panik. bawaannya panik, pengen cepat selesai. Apa nih ribet, udahlah. Bawaannya kan pengen isi data apa sih nih, sudahlah. Kan jadinya cenderung kalimat ribet banget. Iya. Padahal bukan ribet banget. Enggak. Dari jauh-jauh hari mestinya. Iya, poinnya itu sebenarnya. Jadi untuk Pandawa ini jangan tunggu sakit dulu baru diakses, jangan tunggu mendesak dulu baru diakses. Coba aja dulu daftar. 08 0811 8165165. Kira tadi ini memang sekali jebol lah ya, Bang. Jebol yang kedua kali ya. Jebol yang kedua kali teruji. Masuk tanpa dikat ya. Tanpa dikat ya, gitu. Oke. Berarti kita masuk di bagian bab Pandawa. Jadi di Pandawa ini ada pertama 3 kategori ya. Administrasi, lalu informasi, lalu pengaduan. Ketika akses Pandawa, Anda akan dapatkan 3 hal ini. Benar. Oke, administrasi, informasi, pengaduan. Ya, informasi apa saja? Kartu aktif bisa di sini dicek. Pasti. Oke. Cek tunggakan. Cek tunggakan ya. Iya, cek tunggakan di sini, oke. Cek status pembayaran, cek status kepesertaan, bisa di sana. Aktif ndak aktif kartu kita, nggak usah repot ke kantor cabang. Benar. Akses Pandawa. Benar. Karena kita pernah semacam cek kunjungan data ke kantor. Itu bisa dibilang dari 80 peserta yang datang,
itu setidaknya ada 20 sampai 30 peserta Nanya, yang hanya melakukan cek. lah aktif kartu kita katanya kan? Iya, aktif atau tidak? Iya. Iya, betul, Iya kan? betul. Butuh effort loh ke kantor Effort, BPJS betul. Kesehatan. Mau itu terlepas jauh atau dekatnya jarak lah. Iya, waktunya gitu Iya, kan. iya. Iya, jangan bayangkan Bukit Tinggi, Pak. Iya. Bisa saja kita bayangkan yang tadi itu kan. Iya, yang jauh-jauh Hmm. hanya melakukan pengecekan, padahal bisa dari Pandawa. Hmm. Nah, itu kebutuhan paling mendasarnya. Iya. Oke, informasi status aktif, tidak aktif, kemudian tunggakan, ya kan? Iya, tunggakan karena dah lama Udah lama. nggak melakukan pembayaran. Kalau untuk aktif Apa ya berapa tunggakan? kita kena gitu ya? Iya, Ya, oke. Berarti informasi tentang itu ya? iya. Oke. Lalu ada pengaduan, misalnya kita ada kendala pelayanan, baik itu di fasilitas kesehatan maupun kendala apapun, dan bisa dilapor melalui Pandawa ini di menu yang pengaduan. Menu pengaduan. Benar. Artinya jika ada sesuatu yang mengganjal atau sesuatu yang butuh diadukan lah, Yang butuh diklarifikasi lah, Nah, betul, iya. betul. Ah, Cukup ditekan nomor Pandawa. Iya. Sini. iya. Iya kan? Kenapa saya bilang sini Pak? Saya kan nggak hafal. Tinggal bilang 08 Bapak bilang tadi. Enggak lagi. Enggak lagi. Nanti waktu lengkap baru saya tanya. Untuk apa? Biar fokus gitu. 08 tek lah. 08 Oke. Apa lagi nih Pak? Oke. Administrasi lagi, Pak. Administrasi. Oke. Iya, administrasi di sini sangat banyak ya. Administrasi. Pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga. Oh, kalau nambah anggota keluarga misalnya ini aja berarti ya? Bayi baru lahir Oke. atau pecah kakak misalnya juga bisa. Misalnya karena bukan anggota keluarga meninggal. Oh iya betul. Misalnya kan harus dilapor tuh, karena kalau tidak dilaporkan tagihan yang bagian benar ya? peserta mandiri Ini penting nih Pak. jalan terus. Iya, artinya jangan nanti repot. Oh, itu sudah meninggal, kenapa kok ditagih oleh BPJS? Itu sering terjadi tuh, Pak. Itu sering ya? Sering. Kecuali saya habis pergi di sini. Tonton makanya kan. Benar kan, orang nggak tahu kan Pak? Iya. Kenapa nggak kasih tahu gitu ya? Karena banyak asumsi peserta ini ketika misalnya anggota keluarga yang meninggal, mungkin sudah sampai lapor ke nagari gitu ya, atau nggak lapor ke kelurahan, atau misalnya sudah sampai lapor ke capil misalnya, berasumsi kalau itu sudah nonaktif otomatis. Betul. Padahal nggak juga, Pak. Iya, ini penting sekali nih. Karena kadang-kadang kita kena kemalangan, ya Iya, kan? Jangan iya. pikir itu kan. Iya. Tiba tunggal kan? Iya. Selagi dia tidak ditekan tombol off, Iya. berarti dia aktif kan? Iya. Itu ya. Oh iya, Dan siap. ketahuannya pada saat Tagihan. mau bayar selanjutnya nih. Ya. Oh, tagihannya banyak ini. Ya, betul. Tentu minta informasi dong ke kantor BPJS Kesehatan. Kenapa nih tagihannya kok bisa sebesar ini? Ternyata ada anggota keluarga yang harusnya sudah dilapor karena meninggal di bulan tertentu, tapi masih tertagih sampai saat pesertanya datang. Untuk itu jangan repot-repot. Pandawa. Cukup WA saja. Ya, Tek ke informasinya. ya, Nonaktifkan. Betul? betul. Yes. Saya nunggu Bapak 08. Enggak sih, Enggak ya? belum. Enggak ya. Tapi mau dibilang 08 juga nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Siap sekali nanti. udah. Iya. Waktu terlengah nanti ikan bener nggak masih hafal. Oke. Ayo bener deh 08 0811 11. Ntar lu supaya Oh, ini. oke. 08 11 11 8 8 165 165. 165 165. Wah, ini mudah ingatnya nih. Mudah. 165 165. Apalagi 165 itu kan nomor care center kita juga. Oh iya benar ya. Jadi ini Iya. kayaknya diambil dari call center ya. Iya, jadi biar lebih mudah. Satunya tauhid, enamnya rukun iman. Wih. Wah, itu udah. Kalau orang mayoritas Islam tuh begitu kan, Pak. Iya. Satunya tauhid. Masuk unsurnya. Unsurnya masuk. Enamnya rukun iman. Limanya. Rukun Islam. 165 itu bagian ujungnya. Benar. 08 11. Saya hafal nih. Iya. 08 11. Berapa lagi, Pak? 0811 baru ada penghubungan dulu nih. 8. Oh, 8. 08 11 8. Baru 165 165. Udah mudah kan? Mudah diingat. 08 11. 08 11 8. Iya. Mudah sekali. Mudah. 08
11. 11 8. 165 165 dua Iya. kali. Iya. Mudah kan, Pak? Mudah. Jadi yang ini nggak ada ya? Oke, lanjut, sip. Oke. Oke, Bro, lanjut, Pak. Di situ ada tadi udah pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga. Jadi nanti ada ya, saya mau nambah anggota keluarga begitu ya? Iya. Hmm. Iya, halo, selamat Iya. pagi. Saya mau pelaporan penambahan anggota keluarga. Nanti kan ada pilihannya administrasi. Klik administrasi, pilih menu penambahan anggota keluarga. Berarti kan melampirkan kayak NIK-nya atau KTP-nya, kakaknya. Lalu Itu ada maksud penambahan keluarga itu apa saja, Pak? Anak, ya, baru menikah. baru menikah. Iya, Menikah lagi masuk juga. menikah lagi bisa aja sih. Tapi yang pertama diselesaikan dulu. Selesaikan dulu. Bisa aja. Cuman ya selesaikan dulu Oh gitu ya. Iya. Orang administratif, tim administrasi. Makanya bisa aja sih. Oh, bisa aja sih. Tapi Oke, ya. tapi ya. Aduh, oke Pak Randi. Apa Iya. lagi, Pak? Lalu ada pengaktifan kembali nomor pembayaran yang telah kadaluarsa. Berarti kalau sudah misalnya 10 tahun nggak aktif, Ya, Pandawa aja hubungi. Bisa. Bisa kita ketahui di situ ya. bisa. Karena banyak masyarakat begini, Pak. Kita kan di masyarakat nih. Kita dulu mendaftar. Dulu tuh asik, Pak. Misalnya kayak gini. Dia mau melahirkan 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Sekarang dia daftar. Oh, calon bayi. Ya. Iya. Kan waktu operasi nggak bayar kan? Iya. Cuma habis itu nggak bayar tunggak kan? Oh iya. Itu memang. Sekarang ketika mau aktif, ya kan? Takut lagi ke BPJS. Kenapa nanti tanggungannya banyak? Iya, Ternyata kita dapat dari Pak Kepala kemarin Iya. bahwa yang ternyata yang ditagih cuma 2 tahun. Benar nih, Pak? Benar. Walaupun 10 tahun, 20 tahun nunggak. Enggak sampai 20 tahun. BPJS Kesehatan BPJS belum baru. sampai ya. Belum. Tapi kira-kira hiperbolanya seperti itu. Hiperbolanya seperti itu. Mau 50 tahun Oh, pun, ya. belum tahun pun yang ditagih cuma 2 tahun Iya, begitu iya, ya. iya. Karena memang umur BPJS belum sampai segitu. Belum. Hiperbola maksudnya gitu. Hiperbola, betul. Tapi benar gak sih hiperbola? Iya, kalau Bener enggak ya? hiperbola, oporbola sih, Pak. Sesuatu yang dilebihkan kata guru bahasa Indonesia. Iya, iya, Benar sih. iya. Nyur belambai di pinggir pantai katanya gitu. Asik. Kita harus banyak ketawa supaya sehat jiwa dan raga. Benar. Karena kita sedang berbicara tentang kesehatan. Benar. Sekarang posisi Pandawa. Ya. Oke? Oke. Terus apa lagi, Pak, informasinya? Yang perlu diketahui aksesnya ya. Aksesnya. Aksesnya kapan dulu nih? Maksudnya gimana nih? Mengakses Pandawanya. Oke. Bisanya kapan saja? Oh, nggak bisa setiap waktu. Bisanya 24 jam, Pak. Ya sama, Pak. Iya. 24 jam kita bisa akses data ini, Pak. Aduh, nggak bisa 24,5 kan nggak bisa ya? Nggak. Cuma 24 jam ya? 24 jam. Nggak sampai 24 setengah. Aduh, hiperbolanya, oporbolanya, ampun. Oke. Oke ya. 24 jam silakan mengakses. Lalu nanti petugasnya akan membalas sesuai jam layanan. Tapi Bapak harus tahu satu hal yang jarang diketahui. Bahkan Bapak tidak tahu. Apa kan satu syarat diantaranya coba? Apa tuh? Nggak Pulsa? tahu apa. Pulsa? Iya, Internet? internet. Internet kan? Ini sinyal, Pak. Iya. Kalau nggak ada sinyal nggak bisa deh. Iya. Jadi jangan nanti marah-marah. Iya. Mana mungkin? Kenapa pendakwa nggak balas-balas? Iya, nggak guna ini. Nggak guna ya. Apalagi nanti handphonenya juga dibanting kan? Iya kan, jangan sampai situ ya. Ya sinyalnya, lihat sinyalnya. Sinyalnya. Iya, gitu ya. Bener, Pak. Sinyal tuh penting loh, Pak kan? Bener. Itu yang menghubung Nah, itu semuanya. dia. Sinyal tadi. Oke. Apalagi nih bagian Ya. Pandawa nih? Iya. Kayaknya itulah. Pandawa. Itu ya, Ya. bagian Pandawa ya. Oke, sip. Nih selain Pandawa apa, Pak? Selain Pandawa, Ada yang kayak ini ada nggak? Kalau di SIM itu kan ada yang kayak SIM keliling. Oh, oke. Ada nggak pelayanan kayak SIM keliling kalau di ini Di kan? BPJS Kesehatan. Ya, Ada. ada juga. Namanya BPJS Kesehatan Keliling. Oh, memang segitu. Iya. Kenapa? Oh, Memang segitu apa nih? maksudnya memang sama gitu ya. Iya, kelilingnya ya sama. Kelilingnya Iya. kan SIM keliling gitu Iya, kan. iya. Ya itu gitu kan. Iya. BPJS Iya, gitu. Oh, gitu. BPJS Kesehatan Keliling. Oh, namanya. Oke, Iya. Oke, jadi aktivitasnya sama dengan kayak SIM nih. Aktivitasnya sama. Oke. Dan perlu diketahui kadang-kadang peserta juga ada asumsi nih. Ah. BPJS Kesehatan Keliling pasti administrasinya terbatas nih.
Oh gitu. Nggak selengkap di kantor BPJS Kesehatan misalnya. Atau tambah bayar, tambah mahal nggak Iya ini? bisa jadi. Oh karena peserta ke sini berarti kami harus bayarin ongkos Tipsnya. bensinnya nih atau segala macam. Enggak. Enggak ya? Padahal nggak ada pelayanan BPJS Kesehatan keliling. Semuanya bisa diakses. Tidak ada perbedaan antara layanan BPJS Kesehatan keliling sama datang ke kantor BPJS Kesehatan. Oh nggak ada ya perbedaan ada. Pak ya? Berarti sama ya? Oh pendaftaran baru bisanya di kantor, di BPJS Kesehatan keliling nggak bisa misalnya. Oh lapor bayi baru lahir hanya bisa di kantor, di BPJS keliling juga tidak bisa misalnya. Enggak, semuanya bisa. Berarti pelayanan ya berkeliling dengan standar yang sama. Bener. Kalau kita masuk pesawat sampai sebelum akhir gitu, Iya. tidak ada perbedaan waktu antara Jakarta dengan Kota Padang. Kurang lebih kayak gitu. Kurang begitu ya? Kurang lebih kayak gitu. Iya. Berarti pelayanan sama ya? Sama. Tidak ada perbedaan pelayanan antara SIM keliling, SIM keliling. Apa tadi Pak? BPJS Kesehatan BPJS keliling. Kesehatan keliling Iya. dengan Anda datang ke kantor. Benar. Jadi segera mendaftar. Benar. 0811 8 165 165. Wah. Iya bisa juga kayak kita pelayanan daftar nanti untuk pelayanan satu. Iya. Nah, BPJS Kesehatan keliling ini perlu kita ketahui dulu mekanismenya kan seperti apa. Ini nih, gimana? Jadwalnya kan gimana. Mekanisme kegiatannya itu kita ada dua cara. Pertama kita yang mengajukan permohonan kegiatannya atau usulan kegiatannya di suatu tempat. Oh bisa Pak? Misalnya ke nagari, sekolah-sekolah, atau kampus, atau instansi. Kita melakukan permohonan kegiatan di sana. BPJS keliling. Berarti kita surati dulu kantor. Iya, tempat tujuannya. Bahasa di nagari kami, misalnya pada hari tanggal 32 misalnya kan. Oke, bisa. Cek fokus ya. Orang pelayanan pasti tahu ya dengan sisi-sisi mana yang ada di Cek sini. fokus. Soalnya udah teruji di 08 tadi. Iya, teruji di 08. Oke, Iya. hari, tanggal, tempat begitu ya. Nanti akan kita sesuaikan dengan jadwal. Iya. Itu permohonan dengan keinginan berapa lama direspon, Pak? Kalau dari misalnya instansi tersebut atau satker tersebut mengajukan permohonan ke kita, ya setidaknya seminggu atau 3 hari sebelum kegiatan udah diinfokan lah. Itu penting. Jangan besok mau ini, Pak. Iya, pastilah. Surat baru masuk kan. Iya. Tanggal merah pula besok misalnya Iya, kan. besok Lalu bilang nggak ada kalau- respon katanya. Iya. Jangan podcastnya disalahkan nanti. teknik. Iya, Oke. silakan ajukan surat permohonan kegiatan ke kita juga bisa. Ini bagus nih Pak. Ini kan bahasanya ini kan untuk ke pelayanan publik. Karena ini kan pelayanan publik memberikan kemudahan. Aspen kan jembatan peduli anak negeri untuk bisa saling menguatkan. Jadi kita tidak repot masalah waktu, ya kan Pak. Jadi kalau masyarakat di sana nggak penting ini ya. Kalau seandainya repot datang ke sini, kumpulkan banyak di sana. Kami yang datang ke sana. Nah, Kayak gitu. inilah sistem pelayanan ya. Iya. Ramah, tamah, dan sepenuh hati. Iya. Ya Allah, luar biasa. Kalau ini. kita namanya mudah, cepat, setara. Nah itu yang kita pancing nih. Untung terpancing Itu ya. terpancing, kalau terpancing gak keluar ya. Mudah, Cepat, cepat, setara. setara. Ya. Dan itu gratis. 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 Misalnya kami tidak ada memungut biaya gitu untuk sekali mengundang BPJS keliling, misalnya dipatok harga sekian enggak. Nggak ada Kita ya? nggak ada pungut biaya sama sekali. Ya betul tuh. Baik. Wah luar biasa nih. Oh seru juga ya. Seru, Pak. Seru karena ini informasi nih. Iya. Kita kan memang edukasi, advokasi dan buat publik yang sehingga memang masyarakat kita tahu. Kita beginilah Pak. Kita di podcast kita ini supaya bagaimana sih kemudahan dan layanan bisa dinikmati oleh banyak orang. Sehingga dari banyak sisi masyarakat. Karena masih sisi lain kan Pak. Wih, oh iya. Iya Pak Randi itu tadi. Dari tadi kita di sini baru bahas ini sisi lain. Sisi lain Iya. supaya masyarakat kita mudah kan. Iya, benar. Mudah, Ya, cepat. cepat dan setara. terinspirasi. Yes. Itu Aspen Pak. Itu Aspen ya? Aspen. Apa kalau Aspen? Hah? Aspen itu Pak. Apa tadi? Itulah Pak. Saya baru terungkap jadi saya nggak teruji. Oke, aduh kita diuji juga sih. Enggak, baru sekali. Kena deh gitu kan. Baru sekali. Yang penting inspirasi deh, inspirasi mudah, cepat, inspirasi. Jadi baru terbentuk sekarang nih, Pak. Iya karena gara-gara Bapak deh.
Mudah, cepat, inspirasi ya. Enggak sih, Pak. Canda kan. Aduh. Oke, kira-kira ini menarik. Ini karena ini kebutuhan yang dengan informasi ini banyak orang yang masalah waktu, masalah maaf ini berpikir negatif bisa teratasi dari sini kan. Dengan karena kan mau nanya langsung ini gimana. Ada orang yang gini, Pak, ada yang nyinyir bertanya. Ada yang memang diam-diam aja nanya. Ada pula orang tipe daripada bertanya biar saya datang ke kantornya. Iya, ada tipe kayak gitu, Pak. Bener gak, Pak? Bener kan tipe-tipe orang. Nah, dengan ada podcast ini, Iya. nah, datangi saja yang tadi itu ada Pandawa, ada BPJS keliling. Pandawa, Mobile JKN, Nah, ada lagi nggak, Pak? Aman JKN. Aman JKN apa pula? Nah, Anjungan Mandiri. Anjungan? JKN Mandiri. Gimana sih, Pak? Maksudnya? Anjungan Mandiri. Jadi ini semacam ada mesin tablet yang kita sediakan ATM. mesin tablet dia, Pak. Dia tablet yang sudah kita sediakan di kantor BPJS Kesehatan untuk melakukan cek status kepesertaan. Kayak cek ini ya, tunggakan. kayak kalau kita di bandara tuh ada yang kayak besar itu yang bisa ditekan gitu, bukan? Kurang lebih ya, bisa seperti itu. Kan kalau kita kan dulu kan mau print apa sendiri apa namanya? Check-in sendiri. Check-in sendiri Ya, sama kalau kayak di gitu bandara kan check-in sendiri. Iya, iya. Kurang lebih kayak gitu. Oh gitu ya. Anjungan namanya. Anjungan Mandiri peserta JKN. Apa tadi, Pak, anjungan? Anjungan Mandiri, Aman JKN. Oh, Aman JKN. Aman JKN. Hmm. Itu bisa dibilang baru awal 2024 inilah, Pak. Oh, baru ya? Baru. Jadi itu cukup membantu tuh, Pak. Karena itu kebutuhan dasar peserta, cek status kepesertaan, cek tunggakan, nomor pembayarannya berapa, perubahan vaskes juga bisa di sana. Tapi itu baru ada di kantor pusat. Dia di kantor, Pak. Di kantor. Jadi kalau sebelum ada anjungan itu kan semuanya harus ke loket tuh. Betul. Iya kan, semua harus ke loket, administrasi. Kok ini enggak, peserta bisa akses itu secara mandiri. Ada kalanya yang sudah terlanjur ke kantor. Iya. Kadang-kadang kalau hanya kita mencek kepesertaan, Pakai itu aja. anjungan aja daripada lama antrian nanti kan. Benar. Oh. Benar. Iya. Kalau dulu kan iya. nggak ada. Iya, kadang-kadang Langsung mau aja. tanya dikit kan, antriannya panjang. Iya, nggak jadilah, besok aja lah saya datang. Gitu kan. Padahal bisa cek dari situ sekarang. Oh gitu ya. Iya, beberapa kebutuhan dasar lah bisa diakses, cek status. Itu tapi itu baru di Anjungan, itu baru di kantor pusat ya, Pak ya. Iya, di kantor. Kayaknya ke depan bisa saja nanti Pernagari dikembangkan ya, kemungkinan bisa, ya. Bisa. Kemungkinan bisa. Kita tunggu saja. Iya. Setelah iklan berikut ini 0811 8 16 165 165 165. Saya mau bantu. Aduh. Yang ada juga nomor yang murah dihafal, Pak. 0813 74 40 4488. Itu nomor Bapak ya? Silakan di-save. Aduh, oh iya, aduh. Ini kalau orang pelayanan biasanya tuh memang sinyal tuh luar biasa ya kan. Sinyal itu nangkap sekali ya kan. Aduh. Luar biasa nih. Seru. Ini jadi memang semoga kita nih kan berharap masyarakat kita mudah. Ya kalau dalam tagline-nya apa tadi, Pak? Mudah, cepat, setara. Mudah, cepat, setara. Pak, yang saya jadi kepikir nih, kalau tadi ada layanan anjungan, boleh diulik tentang ini, Pak. Kalau misalnya di mobile, mestinya anjungan juga bisa di mobile atau memang berbeda? Ini apa perbedaan nih? Apa sih keistimewaan mobile? Mobile JKN lebih lengkap, Pak. Lebih lengkap lagi administrasi ataupun informasi yang bisa kita dapatkan di sana. Kalau di mobile, Ya. apa saja sih? Ada beberapa di antaranya itu cek status kepesertaan, Oke. pendaftaran rehab, rencana pembayaran bertahap untuk Oke. mencicil bagi peserta yang menunggak iuran. Oke. Bisa daftar Bisa di situ? Bisa. Kita sebentar, berarti yang nunggak bisa nyicil ya? Bisa. Buat kesepakatan di situ juga bisa. Iya. Mau bayar berapa? Ya. Oke. Mau berapa kali dicicilnya? Asik juga ya. Iya. Memang kekeluargaan banget nih. Oke, sip. Di situ bisa diinformasi gini ya. Oke, sip. Ini di Mobile JKN ya. JKN ya. Lalu pendaftaran pelayanan.
Pendaftaran pelayanan. Kita Oke. mau ngakses pelayanan di klinik atau puskesmas. Kita Klinik. ambil antriannya itu di Mobile JKN. Berarti kalau kita mau ke puskesmas Iya. atau ke rumah sakit, Iya, bisa dulu ambil nomor antri di situ. iya, Oh iya. bener. Jadi ini ya, tiba-tiba nanti kalau dalam antrian panjang, kenapa kok ibu aja duluan? Dia sudah di sini. Udah dari Mobile JKN. Oke. Sip. Terus apa lagi nih, Pak? Ada informasi iuran. Informasi iuran. Iya. Hmm. Lalu ada juga informasi nomor pembayarannya. Sebentar, informasi iuran tuh bahasa kita ini beda kan, beda-beda iurannya beda-beda ya. Di Iya. situ ketahuan ya. Iya. Ahmad iurannya segini karena diambilnya kelas itu gitu maksudnya. Iya. Oke, sip. Lupa dia kapan terakhir membayar, tunggakannya berapa. Kok kan tadi kita cerita di awal kan ke kantor untuk Iya. pengen tahu tunggakannya berapa. Iya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Saya juga minat jadi cek jadi negara informasi Ah, ini. boleh lah cek lah, coba cek. Iya, Siapa iya, tahu iya. tagihannya. Saya jadi tapi nanti Pak Randi udah pergi lah. Dia pergi. Iya. Oke sih Pak. Terus Ada perubahan data. perubahan data. Perubahan data ini Itu perubahan data yang ke tadi ya, nambah anggota keluarga. perubahan data ini perubahan vaskes, Oh gitu. perubahan tempat berobatnya. Nah, perubahan tempat berobat atau fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Misalnya dari puskesmas A mau pindah ke puskesmas B, Oh iya. gantinya di sini. Lalu pindah kelas. Dari kelas A. Dari kelas 3 misalnya yang Kelas- 35.000 per bulan, pengen ganti naik ke kelas 1 yang 150.000 per bulan. Iya. Gantinya juga bisa dari sini. Oh, Mobile bisa JKN ya. Wah ini seru nih Pak. Kadang jadi kan orang nggak tahu semua nih kan. Kita aja yang kadang sering apa ya banyak teman ada lah teman BPJS. Sekarang untuk Iya. ini kan juga nggak nanya-nanya kan. Iya. Oke, terus Pak. Oke. Oke, ada juga menyampaikan pengaduan, permintaan informasi juga bisa dari sini. Oh jadi lebih lengkap ya. Iya, Bapak menanya apapun seputar JKN misalnya. Dari sini. Oh mobile banknya. Tanya apa syarat misalnya, cara mengaktifkan kembali yang sudah nonaktif misalnya. Ini sekarang saya PBI yang nonaktif misalnya, penerima bantuan pemerintah yang nonaktif, saya mau mengaktifkan kembali gimana caranya? Tanyanya dari sini juga bisa. Bertanya ataupun bagaimana cara melaporkan anak yang baru lahir. Iya. Apapun lah seputar BPJS kesehatan. Bisa dari situ ya. Petugas jawab. Berarti kalau tahapan masuknya berarti kita masuk ke Google Chrome, Enggak, Play Store. Play Store, Iya, nanti kita pilih Mobile JKN. Mobile JKN. Kita install. Oh dia download dulu ya. Download dulu. Oke, berarti nanti ada di handphone kita. Maka ketemulah di antara fitur-fitur tadi. Iya. Apalagi Pak tadi yang fitur yang belum ini? Ada KIS digital. KIS digital juga ada di Iya. situ. Kan tadi kita bicara di awal Ya, kan kita tidak mencetak kartu lagi. Oke. Bisa menggunakan KTP. Iya. Dan alternatif selanjutnya bisa dengan KIS digital. Jadi Oke. kartunya itu dalam bentuk digital. Digital ya. Iya. Oh iya, canggih ya. Canggih, Pak. Ya. Ada lagi nggak Pak? Banyak sebenarnya, Banyak, Pak. bener. Banyak. Agar jangan penasaran, Iya. download aja dulu ya. Coba download. Rasakan sendiri. Iya, rasakan sensasinya. Tapi saya ingin nyoba dulu sih Pak kan. Bentar ya. Rasakan ini maksudnya. Rasakan Pak? ini Ya, dulu saya ya. memang rasakan ini maksudnya. Oh tadi. iya. Aduh halus sekali nih ceritanya. Aduh, ini Aspen nih Pak. Aspen. Nanti kalau Pak Randi mau gelas sisi lain juga ada. Bisa. Kita nggak bawa pula tadi. Padahal kita ada juga loh BPJS kesehatan. Waduh, iya. Waduh kita. Ya, maaf ya, Pak, nanti kita salahin kita ya. nyusul deh. Tukarannya kita. Iya. Berarti ini kita bawa. Ya, kita bawa. Kalau ini dibawa ke sana, dia tidak jadi sisi lain dia, Pak. Jadi Dunia lain. Karena dia akan pulang sendiri sini. Aduh, Pak Randi asik sekali nih. Ini pertanda orang sehat ya. Insya Allah. Insya Allah sehat. Insya Allah. Oke, Pak Randi. Ya. Luar biasa nih kayaknya. Ketika lihat detak dan tentum jam ini, kayaknya sampailah kita di penghujung pembicaraan kita ini. Sayang sekali ya. Iya itu. Jadi agar sedang enak itu. Iya. Iya, orang jadi penasaran. Karena orang mau cepat-cepat mau akses nih. Oh ya. Kalau kita ngomong terus ya kita kan orang didengarkan kan, dengarkan terus. Ya dia habis kita nyanyi langsung kan. Dan insya Allah ini cukup bermanfaat. Pak Randi, mungkin sampai di sini dulu. Ya. Kebersamaan kita bersama masyarakat kita. Tapi mungkin closing statement Pak Randi sih Pak. Boleh. Silahkan
coba silakan akses kanal-kanal layanan kami, karena kanal layanan kami pasti sangat membantu Anda. Wow, dahsyat sekali. Memang menuki ya. Ini orang kayak orang komunikasi sistem pelayanan tuh nancap tuhnya sampai ke hati ya. Waduh, ini keren sekali. Baik, kalau begitu segera dan kita doakan sahabat-sahabat kita semoga tetap sehat. Tapi yang penting cek dulu, lacak dulu, dan jangan kita tunggu sakit baru kita lihat bagaimana polanya. Sediakan payung sebelum hujan. Baik, akhirnya sampai di sini dulu kebersamaannya. Kebersamaan kita, saya Zulfami Adi. Saya Randi Giovanni. Mengucapkan terima kasih. Akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.